Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semuanya. Yuhu. Oke, jadi kan teman-teman, kita tuh harus bahas nih tentang BMC kita nih teman-teman. Jadi menurut kalian tuh, jangan menurut kalian dulu. Jadi kita pertama harus pikir dulu bisnisnya apa. Yang kedua, aku tuh butuh ide yang bisa dikembangkan, terus punya peluang pasar juga. Dan menurut kalian tuh idenya apa? Kalau aku mikirnya Ada gimana nggak kalau ide? kita bikin mini cake gitu, usaha mini cake gitu kan bisa buat kado ulang tahun, acara sekolahan atau buat surprise. Kan sekarang juga rame yang butuhin. Gimana guys? Nice, Kalau menurut nice. aku kan bisa bunga kering itu juga lagi hits kan. Terus banyak yang suka karena tahan lama, estetik, terus bisa jadi hiasan juga. Terus kayak bisa dijual satuan atau dalam bentuk rangkaian kecil gitu. Tapi kalau menurut aku dari ide-ide kalian tuh gimana kok kita bikin usaha kayak gift box gitu? Karena kan sekarang orang-orang tuh kayak nggak sempat kan kayak bikin hadiah-hadiah gitu sendiri. Oh, bikin gift box ya. Iya, jadi kita bisa masukin kayak mini cake, bunga kering, snack, lilin aromaterapi, atau sesuai permintaan konsumen lah. Bisa disesuaikan isinya lah. Jadi lebih luas dan variatif kan targetnya. Kayak lebih ke personal gift gitu. Jadi sesuai Berarti dengan kayak custom eh, kayak gitu ya. kepribadian yang mau dikasih hadiahnya. Iya, jadi kita tuh bisa bikin sesuai requestan mereka sendiri. Bisa requestnya dalam rangka acara ulang tahun, acara sekolahan, anniversary. eh, jadi bisa bikin gift box sesuai apa yang mereka pengenin. Iya, setuju. Kita bisa kasih pilihan box yang ready stock sama yang custom. Jadi kok misal orang yang buru-buru, tinggal pilih yang udah jadi gitu. Keren sih deh kalian tuh kan kalian kayak gift box yang custom kayak itu kan. Jadi kan kayak personal kayak gitu. Karena orang kan sifatnya juga beda-beda kan. Jadi pastinya mau yang personal. Terus kayak fleksibel. Ide kalian juga semua masuk. Habis itu kayak ini kalau dikemas dengan estetika sih pasti mantep banget ya. Terus kayak bisa dijual secara online, enak juga dijualnya tuh. Habis itu kayak sekarang banyak juga orang yang kayak cari hadiah tuh simple karena ya tadi kan orang tuh kayak bingung pasti mau kasih hadiah apa. Nah, walaupun tapi murah loh. Iya, terus kan sekarang kan kayak gampang kan promosiin produk. Jadi kita kayak misalnya bisa jual lewat Instagram, lewat TikTok, TikTok Shop atau e-commerce kayak Shopee juga bisa. Terus kan promonya juga bisa kayak kita suruh orang nih kayak pakai video unboxing. Jadi kan itu bisa menarik perhatian orang lain kan untuk lihat produk kita nih. Ya, kita bisa kerjasama juga sama UMKM, misal kayak beli mini cake dari toko kue atau bunga dari yang pedagang pinggir jalan yang kayak misal di dekat Masjid Raya tuh. Terus kan itu bisa membantu promosi mereka. Oh, oke oke. Berarti ini kita fix ya. Kita ide BNP-nya ini ambil gift box custom karena sudah mencakup semua apa yang kita bilang tadi. Berarti ini next kita lanjut bahas BNP-nya waktu kita kerja. Terus kalian mulai aja dulu riset soal trend gift box-nya, kompetitor, dan preferensi konsumennya. Oke teman-teman, kita lanjut ya diskusi Zoom kemarin. Kan kita udah sepakat nih mau bikin gift box. Jadi sekarang kita tentuin nama usahanya dulu nih. Oh iya, kita kan belum ada nama nih. Nama tuh juga penting kan. Jadi aku ada di kepikiran kalau kita buat namanya tuh hadiah spesial atau kado kita kayak mana? Iya lumayan bagus sih, tapi kayaknya kurang menarik kayak gitu. Karena kayak kurang kekinian. Kan kita butuh nama yang unik, biar namanya mudah diingat sama konsumen. Ya sih, gimana kalau kita kasih nama usaha kita tuh yang ada unsur boxnya, jadi orang tuh langsung identik sama usaha yang unik yang kita punya. Karena gift box juga gitu ya. Boleh. Mungkin kita bisa gabungin kata box sama kata yang lebih personal kayak happy atau gift. Atau kita bikin yang simple tapi modern gitu, gimana kayak Boxify. Jadi kan ada kata-kata box dan ify kan, kayak gambarin kita bikin sesuatu yang spesial lewat gift box tuh. Apa tadi? Boxify. Iya, Boxify.
Boleh sih kayak brand-brand startup gitu ya. Boleh. Ya bagus, simple kan. Terus kayak mudah diingat, kelihatan fleksibel, bisa dipakai untuk semua tema. Kayak misal ulang tahun, anniversary atau hari guru. Kayak. Terus kalau kita kasih brandingnya dengan desain yang estetik, jadi itu nampak kelihatan premium tapi tetap friendly. Kayak Boxify, emang kayak Boxify gitu ya. Oke, fix sih. Berarti Boxify ini udah cocok kali sama produk kita ya. Gampang percaya juga sama orang-orang. Oke. Berarti ini ya fix ya kita pakai nama Boxify Catat dulu ya Boxify. Setuju. Fix ya, aku Ya. catat ya. Boxify. Udah. Wait. Oke. Nah, karena kita fix nih udah pakai Boxify, kita lanjut nyusun ini BMC-nya tuh. Jadi iya. pertama mulai dari customer segment. Jadi sebenarnya target kita tuh orang apa nih? Pasti kita targetnya anak sekolah nggak sih? Kayak dari semua kalangan bisa nggak? Iya semua kalangan sih. Tapi pasti yang lagi gencar-gencar nyari kado tuh pasti kayak anak sekolah nggak sih? Kayak untuk perpis, kayak anak SMP, SMA, ulang tahun temennya. Terus tapi bisa juga untuk kalangan mahasiswa. Jadi bisa kayak untuk sempro, semhas gitu kan, atau wisuda. Terus bisa juga nggak sih kayak karyawan kantor gitu? Terus atau ibu-ibu sosialita yang kayak mungkin Yang mau aktif sosial media yang kayak gitu. bisa nggak sih? Bisa kayak semua kalangan tuh bisa tuh. Iya, apalagi sekarang tuh banyak orang yang kasih gift box gitu ke orang-orang terdekatnya, ya kan? Terus jadi market kita tuh emang insya Allah bakal lumayan luas. Terus kita juga bisa nih kayak bikin gift boxnya tuh ada custom gitu, jadi kayak semua kalangan tuh bisa request orang tuh mau isi gift boxnya tuh gimana gitu. Jadi bisa menarik semua pelanggan dari berbagai kalangan. Berarti sekarang kita tulis dulu customer segmentnya segmentnya tuh kalangan mahasiswa. Terus ada pelajar ya, sekitar pelajar. SMP sampai kalangan SMA. Terus Karyawan, terus ibu sosialita yang aktif di media sosial. Kenapa nih? Tunggu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke value proposition. Apa yang kita tawarin? Apa nilai yang kita tawarin? Kalau menurut aku sih dari usaha Boxify ini value proposition-nya tuh kayak kita tuh bisa custom nggak sih isi gift box-nya tuh, jadi kayak kita menyesuaikan keinginan konsumen kita, jadi kayak dia bisa request orang yang mau gitu, jadi kan lebih berkesan nih hadiah yang dia kasih Sesuai kepribadian Iya. yang mau kasih lah. Ditambah harganya itu bisa kita sesuaikan dengan anggaran konsumen, jadi kayak sesuai sama apa yang mereka mau tapi tetap kelihatan premium tapi tanpa harga yang harus tinggi banget. Oh iya, terus juga itu bisa bikin pelanggan kita tuh lebih hemat waktu nggak sih? Karena kan tinggal pesan, tinggal kasih tahu apa isinya yang orang tuh mau. Jadi kita tinggal siapin aja gitu. Berarti bisa custom gitu ya, hemat waktu. Oke. Habis itu lanjut ke channelsnya. Oke. Channel saya sekarang. ya, Berarti kayak channel. kita tuh bisa tampilin barang kita nih, gift box kita nih bisa melalui Instagram ataupun TikTok. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya orang tuh lihat video unboxing tuh dari TikTok. Jadi kayak bakal menarik perhatian pelanggan gitu. Media sosial. Setuju. Kita bisa promosi juga kayak misal di story ke kawan-kawan kita. Iya. Oke, berarti ini kan channelnya kita udah bagus nih dari platform TikTok atau Instagram kan. Berarti sekarang kita lanjut ke customer relationship. Oke. Kita perlu interaksi sama customer tuh yang cepat dan ramah. Oke, berarti tadi channel saya udah ya. Sekarang ke customer relationship. relationship ya. Jadi menurut aku kayaknya bagusnya tuh kita membangun layanan yang fast respon. Jadi kayak kita tuh Cepat sebisa tanggap mungkin ya, cepat cepat. tanggap. Jadi konsumen pun kan lebih gimana kan ke kita tuh. Terus kita juga kasih aja free kartu ucapan. Jadi misalnya dia mau tulis pesan apa gitu ke penerima kadonya. Terus bisa juga memberikan konfirmasi. Jadi kayak misalnya kita udah kirim nih, terus kita tanya kayak mana, udah sampai dengan bagus nggak, ada yang cacat atau gimana gitu. Menurut aku gitu sih. Tanggapannya, feedback ya. Oke, udah kan udah customer relationship. Lanjutlah kita ya ke revenue ya. Revenue
revenue stream ya. Stream tuh yang dapat penghasilan gitu ya, penghasilan. Kayaknya menurut aku kan dari penjualan gift box yang ready itu kita kan bisa dapat tambahan dari aplikasi kayak TikTok affiliate. Oh iya, TikTok affiliate. Berarti bisa jadi kayak itu affiliate, Shopee affiliate tuh bisa juga. Ya, bisa. Ya, kita juga bisa ambil dari margin dari produk UMKM yang kita kerjasama. Oh iya, kita kerjasama dari UMKM bisa juga itu. Nah sekarang udah kan revenue streamnya, kayaknya kita bisa lanjut ke key research-nya. Boleh. Yang kita butuhin apa aja nih untuk bangun usaha Giftbox ini, Boxify? Kita butuhin kayak misal bahan isinya kan, Oh ya, bahan isinya. peralatannya, akun media sosial juga butuh kan untuk kita promosiin. Iya ya, untuk media sosial. Pokoknya kita Udah bisa gencar gitu. di medsos lah ya. Ya bisa gitu. Kita promosiin. Oke, lanjut nih, key activities. Tap. Oke. Jadi kayak activities ya. Kalau menurut aku sih Kegiatan utama. kegiatan utama itu kita bisa mendesain tampilan packagingnya nggak sih yang menarik tanpa estetik, jadi bisa diunggah Menarik pun perhatian orang. jadi bisa menarik perhatian orang juga. Terus promosi melalui konten-konten kayak di Instagram atau TikTok juga bisa menurut aku. Terus ada juga pengelolaan order sama interaksi juga kita ke pelanggan kita, jadi kayak membangun interaksi lah. Ya, terus nih ada juga yang penting nih menurut aku tuh kita harus riset tren hadiahnya tuh gimana, jadi kita selalu update sama tren yang lagi Iya, viral iya. sekarang. Karena itu kan penting juga biar Ada yang lagi happening gitu ya. Oke, sekarang kan kayak activitiesnya udah nih. Kita lanjut ke kayak partnershipnya. Menurut kalian kita bakal bisa kerjasamanya dengan siapa-siapa aja nih? berarti kita UMKM. UMKM kayak misal jual bentuk cake atau penjual bunga, lilin aromaterapi, terus sama kudu juga bisa kan. Ya, yang Pengiriman. Gojek pasti juga bisa ya, JNT, Gojek gitu ya. Sabar, jangan cepet-cepet kali ngomongin aku nih. Oke, nggak apa-apa. Santai sampai mau. Udah nih, aku udah catat. Kayak inti-intinya aja dulu ya, nanti kita kembangin lagi. Oke, lanjut ya. Oh, ini udah pakai nih. Terakhir ya. Terakhir ya. Cost structure. Oke. Apanya nih biaya-biaya yang kita bakal keluarin untuk usaha kita nih? Pastinya biaya isi giftboxnya nggak sih? Pasti biaya isinya, terus pasti biaya pengiriman kan ke alamat si penerimanya, terus juga pemasaran yang menarik juga kayak ide-ide konten kita gitu kan. Untuk konten promosi ya. kita ya, kan kita juga perlu keluarin modal tuh. Udah nggak sih 9 elemennya? Udah semua. Nah nih, ini aku catat intinya. Nanti kita kembangin lagi lah ya. Karena agak cepet ya kalian Kita udah bisa ya untuk buat PPT sama makalahnya nih. Oke, semua elemen udah lengkap, tinggal kita rapiin jadi format BMC. Karena tadi aku tahu di Word aja dulu, kecatat ya, bisa kita lihat lagi terus kita kembangin. Oke, makasih ya semua ya. Udah siap nih. Oke.